Jadi poin keempat ini menerangkan fungsi sunnah adalah sebagai pelengkap atau memperkuat, ya. Ada dua hal sebenarnya di sini. Yang pertama adalah memperkuat, ya. Yang kedua adalah melengkapi hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, atau melengkapi dan memperkuat, ya. Di sini dicontohkan tentang hukum ta'addud, ya, hukum poligami, di mana di dalam surat An-Nisa ayat 23. Jadi surat An-Nisa ayat 23 ini berisi tentang wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi, ya. Jadi ini yang ada di dalam kitab ini adalah bagian akhir, ya, dari ayat itu. Jadi ini potongan terakhir. Jadi ayatnya cukup panjang. Tapi di sini disampaikan bagian terakhir dari ayat tersebut, ya, yang berbunyi fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum, ya, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Ya, jadi wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf itu artinya dalam hal ini adalah Allah melarang, ya, setelah Allah menjelaskan tentang wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi, lalu kemudian di bagian akhir ayat itu Allah menyatakan pengharaman atau larangan seseorang untuk memadu, ya, atau menikahi lebih dari satu istri, di mana istri-istri itu adalah merupakan saudara kandung, ya, bainal ukhtaini illa ma qad salah. Jadi dua orang saudara perempuan, ya. Jadi ayat ini sekali lagi saya sampaikan adalah pengharaman terhadap seseorang yang menikahi wanita lebih dari satu, tapi wanita-wanita tersebut adalah merupakan saudara kandung, ya. Jadi kalau melihat ayat seperti ini jangan dibayangkan dengan kondisi sekarang, ya, Pak, karena ayat ini turun pada masa-masa di Arab itu sedang diterapkan hukum-hukum jahiliyah. Jadi pada saat itu orang itu beristri bisa belasan, ya, bahkan mungkin bisa puluhan, Pak. Dan di antara istri-istri itu ada yang saudara kandung, ada yang anak dengan tantenya, gitu, ya, atau ada anak dengan keponakannya, ya. Jadi sebelum ayat ini turun itu berlaku hukum-hukum jahiliyah yang seperti itu, ya. Maka ayat ini turun untuk melarang pernikahan di mana seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian laki-laki itu menikahi lagi saudara kandung dari wanita itu, ya, bainal ukhtaini illa ma qad salaf, ya, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Artinya kecuali pernikahan yang telah terjadi pada masa-masa jahiliyah, ya, kecuali pernikahan itu telah terjadi pada saat ayat ini belum turun. Nah, itu tidak ada dosa, ya. Tapi ketika ayat ini sudah turun, yang pertama hal seperti itu dilarang, ya, menikahi dua orang wanita yang merupakan saudara kandung itu dilarang. Kemudian yang kedua, orang-orang yang memiliki istri-istri di mana diantaranya ada saudara kandung harus diceraikan yang lain, ya. Jadi tidak boleh, dan tidak boleh lebih dari 4. Itu ayat yang lain, ya. Tapi sejak ayat ini turun, kemudian orang-orang yang mempunyai istri-istri di mana istri-istri mereka adalah merupakan saudara kandung harus dicerai, ya, ma qad salaf, ya, illa ma qad salaf, ya, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, ya. Itu yang pertama, ya. Jadi ini ayat hanya merupakan pengharaman terhadap ta'addud, ya, atau terhadap poligami di mana istri-istrinya adalah merupakan saudara kandung. Lalu kemudian ada hadis yang datang melengkapi ayat ini, ya, di mana dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, jadi artinya hadis ini ada di dalam Musnad Ahmad, baginda Nabi itu pernah mengatakan la tunkahu al-mar'ah, ya, janganlah kalian menikahi seorang wanita ala ammatiha, bersama-sama dengan ammah. Ammah itu bibi, ya, atau tante, ya, tapi tante atau bibi ini berasal dari ayah, ya, wala ala khalatiha, dan juga bibi yang berasal dari ibu, ya, yang merupakan saudara dari ibu. Jadi di dalam bahasa Arab itu, Pak, bibi, ya, atau tante itu dibedakan,
bibi yang berasal dari ayah itu namanya ammah. Ya, tapi kalau bibi yang berasal dari ibu, artinya bibi yang merupakan saudara kandung dari ibu itu namanya khalah. Kalau dalam bahasa Indonesia kan tidak dibedakan, ya. Bibi yang berasal dari ayah atau bibi yang berasal dari ibu itu sama-sama kita sebut bibi atau tante. Tapi dalam bahasa Arab dibedakan, ya. Kalau bibi atau tante yang berasal dari ayah, ya, yang merupakan saudara kandung dari ayah disebut dengan ammah, ya. Tapi kalau bibi yang merupakan saudara perempuan dari ibu, ya, itu disebut dengan khalah. Paham ya Pak ya? Ya, nah, ini dilarang. Ya, jadi seorang laki-laki menikahi wanita, kemudian sekaligus dia juga menikahi tantenya atau bibinya, ya, sejak ayat ini turun itu sudah tidak boleh lagi. Ya, jadi Islam itu datang untuk memuliakan manusia, Pak. Ya, Islam itu datang untuk ayat-ayat ini itu untuk memuliakan wanita. Ya, karena pada saat hukum-hukum jahiliyah berlaku di Arab, ya, sebelum datangnya Islam, wanita itu seperti benda, ya, jadi bagian dari hal-hal yang diwariskan. Kemudian pada masa jahiliyah itu seorang anak boleh menikahi ibu kandungnya, Pak. Ya, jadi kalau ayahnya sudah meninggal, laki-laki yang paling tua itu boleh menikahi ibu kandungnya. Kalau ayahnya sudah meninggal. Ya, jadi hukum-hukum ini adalah hukum-hukum jahiliyah yang kemudian setelah atau sejak Islam datang, ini kemudian datang untuk memuliakan para wanita itu. Ya, jadi ta'adud atau poligami dalam Islam itu harus mengikuti aturan-aturan syariat Islam. Ya, jadi menikahi saudara sekandung tidak boleh. Ya, kemudian menikahi seorang wanita, kemudian dalam waktu yang bersamaan dia menikahi juga tantenya. Ya, baik tante yang berasal dari ayah yang disebut dengan ammah atau tante yang berasal dari ibu yang disebut dengan khalah, tidak boleh. Ya, kemudian ada tambahan lagi, walal mar'atu ala ibnati akhiha, dan tidak boleh juga, ya, memadu seorang wanita dengan kemenakannya atau keponakan. Ya, ibnati akhiha itu artinya anak perempuan dari saudara laki-lakinya. Ya, kan keponakan namanya. Ya, wala ala ibnati ukhtiha, dan juga tidak boleh, ya, menikahi seorang wanita kemudian dalam waktu yang sama juga menikahi putri dari saudara perempuannya, ya, jadi keponakan yang berasal dari saudara perempuan. Ya, nah, hadis ini, ya, atau sunnah ini yang ada di dalam Musnad Ahmad yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ini melengkapi, ya, melengkapi kandungan hukum yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 23 yang menetapkan tentang wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Kemudian pada akhir ayat itu ditegaskan antajma'u bainal ukhtaini, ya, tidak boleh menggabungkan atau menghimpun dua saudara yang merupakan saudara kandung wanita, ya, illa ma qad salaf, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Artinya kecuali yang telah terjadi pada masa jahiliyah. Ya, tapi sejak ayat itu turun sudah tidak boleh lagi. Ya, kemudian ditambahkan oleh hadis ini bahwa selain wanita-wanita yang sekandung juga tidak boleh, ya, memperistri seorang wanita sekaligus dengan tantenya. Ya, baik tante dari pihak ayah ataupun pihak dari ibu. Kemudian juga tidak boleh menikahi seorang wanita kemudian mempoligami atau memperistri keponakan dari wanita itu, ya, baik dari saudara laki-lakinya maupun saudara dari perempuannya, ya, anak dari saudara perempuannya, ya. Atau ada contoh lain mungkin, ya, yang bisa saya sampaikan tentang fungsi sunnah. Ya, kalau yang tadi adalah fungsi sunnah untuk melengkapi hukum yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, nah, saya ingin memberikan contoh juga tentang fungsi sunnah yang merupakan penguat, ya, dari ayat-ayat Al-Quran. Ya, misalnya di dalam persoalan wudhu, misalnya, Pak. Ya, di dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu ditegaskan tentang wajibnya berwudhu sebelum sholat.
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Wahai orang-orang yang beriman, ya, idza qumtum ila shalah, ya, jika kamu hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan juga tanganmu sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum, dan juga usaplah atau sapulah, ya, atau basuhlah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'baini, ya, dan juga kedua kakimu, ya, sampai kepada kedua mata kaki. Nah, ini adalah ayat yang menjadi hukum tentang wajibnya berwudu sebelum sholat. Lalu ditegaskan oleh baginda Nabi dalam satu hadis di mana baginda Nabi mengatakan la tuqbalu shalah, ya, tidak diterima salatnya seseorang man ahdatsa, ya, di mana orang itu berhadas, maksudnya dia belum suci dari hadas kecil ataupun hadas besar, ya, hatta yatawaddo, sampai dia berwudu, ya. Nah, ini hadis sahih yang menjadi penguat dari ayat ke-6 dari surat Al-Maidah ini. Ya, jadi di poin yang keempat ini, ya, ada dua yang bisa kita sampaikan tentang fungsi sunnah atau fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah untuk melengkapi hukum yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran, ya, di mana tadi dicontohkan adalah tentang larangan untuk menikahi saudara kandung. Kemudian ada tambahan lagi dari baginda Nabi untuk melarang juga memadu seorang wanita dengan tantenya dan memadu seorang wanita dengan keponakannya. Ya, ini untuk melengkapi ayat Al-Qur'anul Karim. Lalu kemudian contoh tentang fungsi sunnah sebagai penguat, ya, Al-Qur'an adalah tentang persoalan wudhu tadi. Ya, di dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan tentang bagian-bagian mana yang harus disucikan ketika berwudhu, ya. Lalu kemudian baginda Nabi mempertegas dengan satu hadis atau satu qaul beliau, ucapan beliau, di mana beliau mengatakan la tuqbalus shalah, ya, tidak diterima salatnya seseorang man ahdatsa, di mana orang itu masih berhadas, ya, belum suci dari hadas kecil ataupun hadas besar, hatta yatawaddo, sampai dia berwudu. Jelas ya Pak, ya? Jelas ya? Adanya fungsi sunnah terhadap Al-Quran ini di poin yang keempat ini. Baik.